Hai guys, welcome to J Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana caranya mempertahankan kesuburan media tanam ya, atau media pada pot. Mempertahankan kesuburan pada media ini menjadi sangat penting ya guys, karena kesuburan media adalah puncak dari segalanya ya, dari pertumbuhan tanaman. Apabila media itu bagus, dalam artian memenuhi sifat-sifat fisik, kimia maupun biologi yang sesuai, yang seimbang, yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, maka tanaman tersebut juga akan tumbuh secara optimal juga ya, atau maksimal ya guys. Nah, mempertahankan kesuburan pada media ini erat kaitannya sama siklus pemupukan ya menurut saya. Yang dimaksud dengan siklus pemupukan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan siklus pemupukan itu secara tepat, secara dosis yang sesuai, tidak over atau tidak berlebihan maupun tidak kekurangan ya guys. Dan dalam hal ini bagaimana caranya saya dalam membuat siklus tersebut. Nah, di depan teman-teman nih udah ada nih ya bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat siklus pemupukan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesuburan media ya guys. Dan jangan sampai nanti ada kejadian gini, waktu kita memupuk untuk pertumbuhan awalnya subur, nanti kedepannya semakin lama akan semakin berkurang ya nilai kesuburan medianya, atau bahkan bisa membuat pohonnya sakit atau bahkan mati ya guys. Makanya daripada itu saya mau membuat video mengenai ini ya, cara membuat mempertahankan kesuburan pada media tanam ya guys ya. Oke, kita lihat dulu ya pohonnya. Nah, di sini nih ada pohon anggur ya yang saya tanam secara hidroponik. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada daunnya tuh, daun pohon anggur yang teman-teman mungkin bisa lihat sendiri pertumbuhannya. Nih ya, pertumbuhan yang kelihatan vigor ini tidak semerta-merta tumbuh dengan sendirinya ya guys, tanpa dirawat atau perawatan tertentu bisa seperti ini. Dalam artian kita perlu melakukan adanya proses pemupukan, pencahayaan matahari yang optimal, yang maksimal, sirkulasi udara, dan berbagai macam aspek lainnya ya. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Yang pertama ini saya mau memperkenalkan ini ya. Ini asam humat. Nah, nih teman-teman bisa baca sendiri ya. Tuh, manfaat asam humat: menyuburkan tanah, menetralkan pH, meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, tanaman lebih sehat dan hasil meningkat, meningkatkan penyerapan nutrisi, meningkatkan kualitas hasil ya.
Ini saya pakai ini asam humat atau asam sulfat ya, ataupun asam sulfat. Teman-teman bisa pakai itu. Terus ada ini misalnya M21 atau juga IM4, dan ini ada mikroorganisme. Ini trichoderma. Ini teman-teman bisa cari ya di online shop. Ini ada kayak gini. Terus pupuk. Nah, ini pupuk AB mix lengkap ya guys ya. Makro dan mikro lengkap. Ini sebelumnya udah kita buat pupuknya. Saya udah sempat buat. Mungkin teman-teman bisa scroll lagi ya ke belakang. Ada pupuk yang udah saya buat ini. Terus ada yang nanya gimana cara ngencerinnya ya, atau seberapa sih air baku yang digunakan untuk mengencerkan pupuk AB mix yang saya buat. Nah, biasanya gini ya teman-teman ya, saya encerkan itu sekitar setengah sampai 1 liter ya untuk yang 100 gram itu ya guys. Sebenarnya boleh lebih sih atau boleh kurang, nanti akan berpengaruh sama pekatannya ya nantinya. Intinya saya itu fokus di ppm akhir ya, ppm yang akan saya gunakan untuk memupuk pohon. Untuk pekatan ini saya bisa dibilang agak asal ya, yang penting pupuknya bisa cair aja gitu ya guys. Dosisnya saya fokus di ini, dosis akhir ya, nanti yang akan dicek. Next, lanjut. Jadi gini ya guys ya, untuk mempertahankan kesuburan pada media tanam, saya biasanya akan melakukan pemupukan dengan dosis yang bisa dibilang agak rendah ya guys ya. Tujuannya kenapa gitu kan, kenapa lebih rendah? Karena gini ya, kalau kadar pupuk atau ppm yang terlalu pekat pada media itu nantinya akan menimbulkan residu ya, residu atau mungkin pH yang asam ataupun basa ya guys, yang mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada media atau keberlangsungan hidup mikroorganisme menjadi terganggu atau terancam ya, atau bahkan bisa mati ya guys mikroorganismenya, yang nantinya akan membuat kondisi tanah atau media tanam yang kita gunakan pada pot maupun kebun menjadi rusak ya guys. Nah, oleh karena itu di sini saya akan coba membuat ya proses pemupukan yang saya lakukan di sini guys. Nah, ini pupuk B, boleh A dan boleh B ya guys, bebas. Nah, saya pakai satu tutup gini ya untuk 1 ember valve. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini boleh kebalik nggak apa-apa ya guys. Ini A. Nah, kayak gini. Nah, kita aduk. Ini udah masuk pupuk atau mineral hara yang lengkap. Oh iya, untuk teman-teman, kemarin ini sempat saya tambahkan mikro ya. Nih,
mikro boron ke sini, dan ini Cu 2,5 gram, ini 2,5 gram ya ke sini. Boleh tambahin karena saya ini lama ya paketnya nyampainya, jadi saya tambahin aja. Ini aduk-aduk, terus kita ukur ya ppm nya. Nah, ini 400 ya, teman-teman bisa lihat 400 ppm dengan asumsi air baku 0 sampai 200 ppm ya guys, kayak gitu. Jangan tinggi-tinggi ya ppm nya ya guys, nanti saya akan jelaskan kenapa saya pakai ppm rendah untuk pemupukan pohon hidroponik saya guys. Terus kita tambahkan ini nih, asam umat. Mungkin setengah sendok ini ya kali ya. Tuh. Asal warnanya ini guys, tuh berubah jadi hitam aja. Nah, terus saya tambahkan ini mikroorganismenya guys, IM4 atau M21 atau Trichoderma. Trichoderma ini tuh ya. Ini udah saya mix ya guys, semua bahan ini mikroorganisme sudah saya mix ke dalam sini guys. Nih, sini ya, ini alat pembuat POC yang saya gunakan untuk mendekomposisi daun dan ranting anggur ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, daun-daun anggur yang saya pangkas, saya nggak buang, ini saya dekomposisi, terus saya jadikan ini ya. Nah, ini ya guys. Tuh, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini warnanya seperti ini ya, bening, kuning kecoklatan ya guys. Nih, teman-teman juga bisa menambahkan asam fulfat ya, tapi untuk saya pakai ini nih, hasil dekomposisi ini untuk saya gunakan sebagai penyubur pada media tanam. Biasanya saya akan tambahkan sekitar 1 sampai 2 liter lah, kalau ininya potnya besar, embernya besar. Ini kayak gini guys.
Jadi penambahan asam humat atau asam fulfat ini nantinya bisa memberikan manfaat ya, manfaat kesuburan terutama pada media tanam ya guys. Seperti ini warnanya tuh, kita masukkan aja ke sini. Ini mudah-mudahan bisa jadi alternatif ya bagi teman-teman yang ingin menggunakan pemupukan berimbang kimia dan organik, pemupukan kimia maupun organik ya guys. Bukan tidak mungkin ya menggunakan full organik bila sumber dayanya melimpah atau bahan-bahan organik melimpah, bisa saja. Tapi untuk hasil maksimal saya pakainya berimbang aja ya guys, kimia dan organik, karena pupuk kimia pun itu berasal dari alam ya, yang ditambang dan diolah oleh pabrikan. Tuh, jadinya kayak gini ya warnanya. Ini nutrisi AB Mix Plus. Dari mana sumber atau asal-usul asam humat atau fulfat? Itu bersumber dari ekstraksi bahan organik ya guys. Nih, dari ekstraksi bahan organik. Selain produk jadi atau pabrikan, teman-teman juga bisa mendapatkannya dari ekstraksi bahan organik humus ya guys. Nih, seperti ini. Jadi di dalam humus itu mengandung asam fulfat, humat, dan humin ya guys. Sebuah komponen penting yang memiliki peran yang sangat besar ya untuk menunjang kesuburan tanah. Jadi asam humat dan fulfat ini juga berperan untuk memacu pertumbuhan tanaman, bermanfaat untuk memacu pertumbuhan tanaman ya guys. Asam fulfat humat dapat merangsang pertumbuhan tanaman melalui pengaruhnya terhadap metabolisme dan proses fisiologi lainnya ya, terutama dengan fosfat yang berperan sebagai trigger. Terus peningkatan ketersediaan nutrisi. Asam humat fulfat membantu memperbaiki ketersediaan unsur fosfat dalam tanah, memaksimalkan penyerapannya. Terus meningkatkan aktivitas kimia ya. Asam fulfat berperan dalam produksi enzim, struktur hormon, dan kebutuhan vitamin pada tanaman. Sebagai pembenah tanah, asam humat fulfat dapat meningkatkan kualitas tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik dan memperbaiki struktur tanah. Terus asam humat juga bisa mendukung atau menyupport aktivitas mikroorganisme ya pada media tanam, yang nantinya akan membuat atau menjaga kesuburan pada media ya guys.
dan ujung-ujungnya nanti akan meningkatkan hasil panen. Ini teman-teman bisa simpen ya, bisa panen. Air dekomposisi ini yang kita ekstrak dari daun dan ranting pohon anggur itu sendiri ya guys, seperti ini. Ini ya, masukkan sini umat dan fulvat. Mantap. Lalu bagaimana cara aplikasinya pada pohon hidroponik saya di sini? Kayak gini ya guys ya. Nah, di sini ada pohon anggur hidroponik. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Bagaimana keadaannya ini, cukup subur dan vigor. Ini bersumber dari sini ya guys, sumbernya dari pot ini, perakarannya. Kenapa siklus pemupukan ini penting ya guys, saya bahas terutama bagi teman-teman yang bingung cara memupuk. Mungkin video ini bisa sedikit membantu ya. Di sini saya gunakan dosis rendah ppm-nya untuk pupuk AB mix yang saya mix di sini dengan fulvat humat dan mikroorganisme IE4 atau M21. Ini nantinya saya akan gunakan untuk memupuk ke sini. Nah, penggunaan dosis rendah ini sangat penting ya guys, karena faktanya pupuk yang kita berikan tidak akan diserap habis oleh pohon ya guys. Pengalaman saya mungkin sekitar 30% dari pupuk dasar yang ada ya. Misal kita berikan pupuk pada tandon nih sekitar 1000 ppm. Maka untuk pemupukan selanjutnya teman-teman jangan berikan 1000 ppm lagi ya. Nantinya tandon ini akan terakumulasi oleh pupuk-pupuk yang kita berikan, yang nantinya akan menimbulkan residu atau bahkan meracuni pohon ya guys. Makanya ini saya berikan ppm dengan dosis yang lebih rendah untuk pemupukan selanjutnya setelah pupuk dasar ya. Kayak gitu, untuk mempertahankan angka ppm supaya tidak melonjak ya guys, supaya tetap stabil di kisaran yang kita mau. Makanya pemupukan ini baiknya dikurangi ya untuk pemberian selanjutnya dosisnya guys. Nah, kecuali teman-teman ingin kuras ya tandonnya, itu bebas. Jadi sekali pakai pupuk kuras, nanti ganti lagi dengan yang baru, itu nggak masalah ya guys. Tapi untuk sebuah siklus atau teman-teman ingin mempertahankan siklusnya jangka panjang, baiknya teman-teman perhatikan ppm ya, ppm dan kesuburan pada media tanam. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menanam pohon kemudian dipupuk, pohon itu tumbuh subur dan di kemudian hari mengalami penurunan kesuburan atau tumbuhan teman-teman menjadi down ya, akibat terlalu tingginya residu, terlalu banyak residu yang teman-teman masukkan ke sini. Karena pupuk yang kita beri
itu akan menjadi racun, akan menjadi residu apabila berlebihan ya guys. Nah, jadi usahakan harus ideal ya guys dalam pemberian pupuk atau dosis pada tanaman. Kesuburan media tanam juga sangat berpengaruh ya terhadap biofertilizer, terutama teman-teman yang ingin melakukan pembenihan ya atau pembibitan, sehingga media tanam ini menurut saya sangat penting ya kesuburannya untuk memacu atau mempertahankan ini ya kesuburan pada stek. Nah ini contohnya nih, teman-teman bisa lihat ini batang pohon markisa yang saya tancap pada media yang sudah kita setting ya tadi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada tunas baru yang tumbuh. Di sini juga nih ada bakal-bakal tunas. Nah intinya kalau media teman-teman subur, pohon pun akan tumbuh dengan optimal ya, dengan baik, bahkan bisa terhindar dari penyakit khususnya guys. Oke, mantap. Teruntuk bagi teman-teman yang sulit untuk membuat seperti ini POC atau dekomposisi humus atau bahan-bahan organik, tentunya teman-teman bisa beli produk jadi ya, Mumat dan Fulfat ini pabrikan, bentuknya biasanya bubuk ya guys, yang tersedia di pasaran, banyak di online shop juga. Penyiraman pohon anggur ini saya menggunakan energi hijau terbarukan, yaitu berasal dari PLTS ya. Teman-teman bisa lihat di atas itu ada panel surya. Nih. Kita akan coba nyalakan. Ya. Sini ya guys ya. Tuh di luar situ juga ada tuh. Ini free energy ya guys ya, artinya listrik gratis dari matahari ya. Nah itu ya inverternya. Oke. Mantap. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini, membahas mengenai bagaimana caranya saya mempertahankan kesuburan atau siklus pemupukan pada pohon saya di sini, pohon hidroponik. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang mungkin agak kebingungan ya atau bertanya-tanya mengenai bagaimana sih caranya menanam di pot atau di hidroponik ini.
Mohon maaf ya guys, bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam pohon. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.